Ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mau hadir tepat waktu, bahkan datang lebih awal tadi ya pagi-pagi. Kita akan memulai kebaktian kita, tapi sebelumnya saya mau kita belajar satu lagu. Mungkin ada yang sudah tahu atau yang agak sedikit lupa mungkin, atau sama sekali belum tahu lagunya. Kita mau belajar sama-sama. Lagu yang pertama, Besar dan Ajaib karya. Memulai kebaktian kita saat ini, saya mengundang teman-teman semua untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Mari dengan berdiri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyatakan besar dan ajaib karya. Segala bangsa yang
Kebaktian kita terjadi karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, tema kita minggu ini jangan bodoh seperti tadi yang udah kita lihat di awal ya. Jangan bodoh gitu. Kalau teman-teman pertama kali dengar kata jangan bodoh itu apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran? Kalau kalimat yang biasanya di depannya ada jangan tuh biasanya apa sih? Apa? Larangan. Nggak boleh gitu ya. Jangan dilakukan. Dan bodoh di sini, bodoh yang bagaimana ya? Jangan bodoh yang bagaimana gitu. Apakah bodoh yang nggak pinter nih gitu kan? Atau kalau misalnya kalau ngomong nggak nyambung nih, atau kalau misalnya dulu kita waktu masih sekolah nggak naik kelas kita anggap dia bodoh gitu ya. Apakah bodoh yang seperti itu? Ya, teman-teman, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17 yang menjadi ayat pembuka kita saat ini berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, teman-teman, bodoh yang dimaksudkan di sini adalah bukan bodoh secara secara akademis kurang gitu ya, atau nggak naik kelas atau kurang pinter gitu. Tapi bodoh dalam perikop ini mengacu kepada bodoh atau bebal. Bebal kalau dalam KBBI kita lihat artinya adalah sukar mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu gitu ya. Susah untuk mengerti. Dan menariknya di ayat Efesus tadi dikatakan bahwa ada orang arif sama orang bebal ya, orang arif atau orang bijak gitu. Salah satu cara untuk membedakan orang arif dan orang bebal atau orang bodoh dapat dilihat dari bagaimana mereka menggunakan waktunya. Kok bisa berkaitan dengan waktu ya gitu. Kalau orang yang bijak, dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun. Setiap waktu yang dikasih, kita sama-sama punya waktu 24 jam ya teman-teman. Dia mempergunakan waktunya dengan baik, tanpa ada satupun waktu yang dibiarkan berlalu begitu saja dengan sia-sia. Sementara orang yang bebal atau orang yang bodoh, dia akan hidup sesukanya, menghambur-hamburkan waktu, nggak ingat waktu gitu ya, dan tidak mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan minggu ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih supaya kita tuh jangan bodoh gitu ya, supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang mengajar kita, yang menolong kita bersama-sama saat ini belajar untuk bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami
Kalau kita bicara tentang waktu, seperti ayat pembuka kita tadi, ada dikatakan seperti ini ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, perkara menggunakan waktu yang baik bukan semata-mata kita punya time schedule yang bagus ya. Misalnya kita punya jadwal nih, jam 7 saya bangun, jam 8 pergi kerja segala macam, tertata dengan rapi, sedemikian rupa sampai 24 jam gitu ya. Nggak ada yang terbuang, nggak ada yang kita sia-siakan waktunya gitu. Atau selalu on schedule, oh jam 7 masih jam 7 nih, nggak boleh lewat gitu ya, tertata banget waktunya. Bukan perkara tentang itu teman-teman, tapi bagaimana cara kita mengisi waktu-waktu itu? Apakah dalam 24 jam yang kita punya itu, kita sudah mengisinya dengan benar? Dikatakan tadi kan hari-hari ini adalah jahat. Wah serem juga ya kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Karena nggak menutup kemungkinan bahwa memang hari-hari yang kita jalani memang banyak hal-hal yang membuat kita pada akhirnya berlaku jahat dalam tanda kutip ya teman-teman. Bahkan kadang kita nggak sadar bahwa kita melakukan sesuatu yang jahat dalam tanda kutip. Waktu yang ada tentunya tidak bisa diulang. Ketika saat ini, hari ini tanggal 13 Agustus 2023, nggak akan ada lagi tuh 13 Agustus 2023 di tahun selanjutnya, cuman ada hari ini. Gitu, makanya Efesus tadi bilang, pergunakanlah waktu yang ada gitu ya. Kadang kelihatannya baik-baik aja. Oh saya pakai waktu saya baik kok, saya nggak bikin jahat kok gitu ya. Yang saya lakukan benar, nggak ada buat dosa gitu. Tapi mari kita lihat dulu teman-teman. Seringkali kita fokus sama diri kita sendiri. Waktu yang kita punya kita fokuskan untuk diri kita. Kerja terus,
tapi kita lupa tentang kesehatan kita. Pelayanan terus, tiap hari ke gereja gitu ya, latihan apa gitu ya, PA atau ada hal lain yang kita lakukan di gereja gitu, rapat segala macam setiap hari gitu ya. Tapi kerjaan kita di kantor gimana? Lingkungan kita bagaimana? Atau nih yang sering sekali terjadi di anak-anak muda nih ya, kalau lagi nongkrong, lagi ngumpul sama keluarga, sama teman-teman, yang mungkin udah jarang nih kita ketemuin teman-temannya, kita malah main handphone, asik dengan diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa waktu kita adalah punya kita sendiri. Padahal sebenarnya Tuhanlah yang memberikan waktu-waktu itu dalam kehidupan kita. Itu hanya segelintir ya teman-teman dari banyak hal yang terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari saat ini kita mau lihat kembali, apakah Tuhan sudah menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita? Apakah waktu-waktu yang kita gunakan sudah kita isi dengan memprioritaskan Tuhan dan tidak malah melakukan hal yang sebaliknya, yaitu ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dari waktu-waktu yang sudah Dia berikan? Melalui nyanyian ini kita mau sama-sama mengaku di hadapan Tuhan, sama-sama menyelidiki hati kita. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, Tuhan ku lepaskan yang terbelenggu. Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin tak hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
mengaku bahwa seringkali kami tidak memprioritaskan Engkau dalam waktu-waktu yang boleh kami jalani. Dan biarlah saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi kita semua yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, terimalah berita anugerah dari Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini juga kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus bagimu. dan besertamu juga. Mari kita ucapkan salam damai kepada teman-teman kita. Maksudmu Tuhan isi kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, karena ingkar kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih bahwa kami membiarkan diri kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, yang menggerakkan hati dan batin kami untuk mengambil bagian dalam kebaktian bersama di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Kami bersyukur bahwa tempat ini menjadi komunitas kami bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan belajar untuk terus mengalami transformasi dalam hidup beriman kami. Sebab itu pada pagi hari ini kami membiarkan diri kami terlibat dalam firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sedemikian rupa sehingga setiap perenungan kami akan firman Tuhan, dia bermuara dalam perubahan hidup. Supaya pada akhirnya kami hidup, bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup yang telah diubahkan itu boleh berdampak secara relevan dalam perjalanan hidup kami dimanapun Tuhan hadirkan kami sebagai orang-orang muda secara khusus.
Karena itu Tuhan tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman, Tuhan kendalikan, Tuhan layakkan apa yang ada padanya, dan biarlah apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada bagian yang paling utama, biarlah seluruh hidup kami mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Maka di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita mewujud nyatakan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pagi ini kita bicara tentang temanya agak nyegrak gitu ya, jangan bodoh. Ya, jadi kalau jangan bodoh minum tolak angin aja gitu ya, biar pintar gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita lihat dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, ya, khususnya orang-orang muda yang menggunakan sosial media dalam berbagai platform yang ada, maka kita bisa mengkategorikan mereka juga dalam batasan-batasan tema kita gitu ya. Jadi kita bisa menemukan ada orang-orang yang dengan menggunakan sosial media, ada mereka yang begitu bodohnya. Jadi bodoh seperti tadi dikatakan bahwa bukan secara akademik menurun, berkurang, atau tidak pintar secara ukuran akademik, bukan karena dia tidak pintar secara logis matematik, tapi memang bodoh di sini nanti ukurannya kemudian kita akan lihat ya. Tapi secara umum bodoh ini dia diperbandingkan dengan orang yang tidak bijak, orang yang bebal ya. Jadi saya melihat paling tidak dua fenomena. Kalau kita lihat dalam konteks masyarakat kita dengan penggunaan sosial media, maka kita akan menemukan ada banyak sekali orang bodoh yang menggunakan sosial media tapi tidak pada tempatnya, yang menggunakan sosial media tapi mempublish hal-hal yang kita bisa bilang konyol, hanya demi follower bertambah, hanya demi likes bertambah dan seterusnya. Orang akan terjebak untuk melihat hal-hal yang kadang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang penting dia bisa mempublish sesuatu yang mungkin dia berpikir itu akan viral, itu akan oke, ya. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, kalau kita lihat dalam perspektif lain misalnya, dengan perkembangan psikologi positif yang kita punya pada waktu-waktu terakhir, maka kalau orang salah menginterpretasikan apa yang biasa kita sebut dengan self-love itu, maka pada akhirnya orang akan jadi bebal juga. Karena akhirnya apa Ibu Bapak dan Saudara, rekan-rekan pemuda, karena orang akan kemudian melihat bahwa ya saya memang begini, kalau nggak terima ya udah. Atau pada akhirnya orang terjebak pada siklus egoisme diri yang parah, bahwa pemahaman yang sempit atau pemahaman yang tidak kritis terhadap konsep-konsep self-love misalnya, pada akhirnya akan membawa orang pada sebuah titik di mana orang pada akhirnya akan lebih memperhatikan dirinya sendiri tanpa melihat kebutuhan-kebutuhan sosial yang ada di sekitarnya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menariknya
bahwa Alkitab ketika dia berbicara tentang istilah bodoh, itu betul tidak pernah punya kaitan dengan orang yang kurang pinter. Ketika Alkitab berbicara tentang konsep bodoh, kita bisa temukan semua hal di sana. Kebodohan menurut Alkitab itu cuma satu, bahwa kebodohan itu dia berseberangan dengan Tuhan. Jadi ketika Alkitab menerapkan konsep tentang kebodohan, itu selalu dia kontras dengan jalan kehendak Tuhan. Jadi bodoh menurut Alkitab itu bukan orang itu IQ-nya rendah, bukan orang itu tidak pintar secara akademik, bukan orang itu tidak punya cara pikir logis matematik yang bagus, bukan itu. Tapi ketika Alkitab mengatakan orang itu bodoh, maka selalu ukurannya adalah bahwa dia berseberangan dengan jalannya Tuhan. Kita lihat dalam teks kita pada hari ini ayat yang ke-17, sebab itu jangan bodoh, tetapi kontrasnya, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara baca seluruh kitab Amsal, kita akan menemukan bahwa kebodohan menurut Alkitab bukan dalam ukuran logis matematik, tapi berbicara tentang bagaimana orang tidak nyampe untuk paham apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Nah, sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, istilah bodoh dalam pemahaman teks kita, kata Yunani yang dipakai itu dia diterjemahkan menjadi tidak masuk akal, tidak berpengertian, ceroboh, cuek, egois, gegabah. Ya. Jadi sama sekali tidak ada ukuran-ukuran akademik di sana. Tapi dia berbicara tentang bagaimana kemudian orang menjadi tidak bodoh karena mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Mereka paham apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu ketika dia mengatakan jangan bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Maka dia sedang berusaha untuk mengaitkan bagaimana kebijaksanaan dalam mengerti kehendak Tuhan ini dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena itu menarik juga untuk melihat bahwa istilah waktu yang digunakan dalam teks kita itu dia menggunakan kata kairon dari kata dasar kairos. Jadi kita tahu, kita belajar bersama bahwa dalam konteks Yunani kata waktu yang paling umum dipakai paling tidak ada dua, ya ada tiga sebenarnya, tapi yang paling banyak dipakai dua, yaitu kairos dan kronos. Kalau kronos itu kan dari kata kronologi, aktivitas kita sehari-hari, bangun pagi, pergi ke kantor, kemudian makan siang, istirahat dan seterusnya. Itu kronos, dia berjalan menurut urut-urutan waktu. Tapi kairos adalah sesuatu yang tidak ditemukan setiap waktu. Sebab kairos itu dia akan muncul sewaktu-waktu dalam rentang kronos yang kita punya. Karena itu waktu dalam konteks ini, dalam konteks bacaan kita, dia berbicara tentang kesempatan. Dia berbicara tentang waktu yang tepat. Dia berbicara tentang bagaimana orang punya proper time, ya. Orang punya opportunity. Orang punya waktu yang betul-betul dia dapatkan di dalam sebuah proses yang panjang. Nah, tetapi bagaimana kita memahami kata waktu, kita nggak bisa lepaskan dari kata pergunakan yang dipakai dalam konteks kita. Ini menarik. Mengapa? Karena kata pergunakanlah waktu itu bukan hanya berbicara tentang how we use our time, bukan. Tapi kata yang dipakai untuk kata pergunakan ini, kata Yunaninya itu exagorazo. Exagorazo itu diterjemahkan menjadi kata redemption, redeem. Jadi bagaimana kita menebus waktu, kita membayar waktu, ya. Kita mengambil kembali barang yang tergadaikan. Jadi ilustrasinya itu. Jadi kayak kita taruh barang di pegadaian, lalu kita menebus barang itu, kita mau mengambilnya kembali, maka kata itu yang dipakai untuk memahami konteks waktu. Jadi kalau dia mengatakan pergunakanlah waktu, maka kalimat ini kalau diterjemahkan secara harfiah, dia bisa berarti begini. Tebuslah waktu yang ada. Jadi bukan semata-mata kita menggunakan waktu dalam jalur yang kita punya, tapi dia bicara tentang tebuslah waktumu. Artinya apa? Artinya jika selama ini kita menggunakan waktu kita secara sembarangan, kalau selama ini kita menggunakan waktu kita secara bodoh, kalau selama ini kita menggunakan waktu kita secara sembrono dan sesuka hati, maka kita perlu belajar untuk kembali menebus waktu
yang kemarin yang salah itu dengan waktu yang Tuhan masih taruh bagi kita. Supaya apa? Supaya waktu yang ada di hadapan kita yang kita tebus itu kita gunakan dengan bijak, dengan tidak sia-sia. Kita gunakan dalam perspektif kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus, ibu bapak dan saudara-saudara, rekan-rekan pemuluhan yang dikasihi Tuhan? Orang Efesus ini orang yang cerdas, orang yang pintar, karena mereka adalah hidup dalam kota pelabuhan. Mereka belajar filsafat dengan bagus, tapi ternyata untuk memahami kehendak Tuhan, mereka jeblok. Mereka nggak paham betul. Bibit-bibit perpecahan juga ada dalam jemaat Tuhan di Efesus. Karena itu Paulus, penulis kitab Efesus, mengajak mereka untuk hidup dengan bijak. Mereka terjebak dalam gaya hidup Epikuros, bahwa hidup hari ini nikmati hidup dengan sepenuh-penuhnya, dengan seleluas-leluasannya, karena kita bergembira hari ini dan besok kita akan mati. Dalam filsafat Epikuros, orang mengenal bahwa nggak ada hidup setelah kematian. Jadi nggak perlu susah-susah bertanggung jawab atas hidup hari ini dalam bagaimana kita menjalani hidup dalam kekekalan nanti. Maka Paulus sedang mengubah cara pikir umat yang ada pada waktu itu, supaya mereka tidak terjebak dalam pola pikir dan paradigma iman yang keliru. Tapi mereka belajar bertanggung jawab pada hidup di hari ini. Karena nanti kemudian kita punya kehidupan lain yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu kalau kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, maka seluruh teks kita, kalau disimpulkan dia kira-kira mau bilang begini, awasi hidupmu melalui penggunaan waktu atau penebusan waktu yang tepat dalam tuntunan Tuhan. Ya, karena ayat-ayat terakhir itu dia bicara supaya orang gak sembarangan, ya. Jangan mabuk, ya. Ini bukan berarti bahwa dalam konteks mereka anggur itu hal yang wajar, minuman mereka sehari-hari, tapi jangan sampai bablas, jangan sampai mabuk, karena kemudian orang akan dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kalau orang dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang menguasai diri mereka adalah kedagingan diri mereka. Kehendak atau kuasa Tuhan atas mereka itu bisa kemudian diabaikan karena kehendak diri mendominasi segala sesuatu. Dengan cara bagaimana mereka menjaga hawa nafsu tadi, maka mereka juga menjaga bukan hanya kehidupan ritual komunal, tapi juga mereka bertanggung jawab dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam cara pandang seperti itu, maka kita melihat kira-kira bagaimana teks ini dia bisa berbicara dalam konteks kita pada abad ini. Ya, zaman sekarang anak muda cerdas-cerdas banyak. Ya, sekolah tinggi banyak. Punya cara berpikir logis matematik bagus, daya analitiknya bagus, sistem berpikirnya oke, tapi bebal. Ya, kita temukan zaman sekarang banyak orang yang bebal, tidak berhikmat. Banyak orang yang pintar, yang cerdas, tapi nggak ngerti kehendak Tuhan. Kita belajar menemukan ada banyak orang-orang yang secara intelijennya bagus, tapi mereka gagal untuk mendekati cara berpikir Tuhan dalam kehendaknya. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan generasi kita? Ya, orang banyak baca, tapi celakanya tuh kadangkala tenggelam dan terhanyut. Ya, apalagi kan saya menemukan ada banyak anak muda belakangan ini suka baca buku-buku filsafat, ya. Tapi kemudian cara pikir mereka jadi aneh. Karena mereka tenggelam dalam lautan filsafat yang kemudian membuat mereka nggak bisa terkendali. Jadi cara pikirnya menjadi aneh. Saya selalu kasih contoh umum ya. Orang sekarang tuh terjebak dalam pola filsafat universalisme. Hingga pada akhirnya orang lupa bahwa iman pada Tuhan tuh ada keunikannya juga. Ini contoh sederhana. Ya. Filsafat universal tuh begini. Orang lihat semuanya sama aja. Berbuat baik tuh sama aja. Dalam semua agama sama kok. Itu yang kita temukan kan sekarang. Tapi hai orang-orang muda, saya mau bilang cara pikir model begitu keliru. Karena kekristenan punya keunikan. Ya. Kita belajar filsafat universal dalam tataran moral universal, oke. Tapi dalam proses pertumbuhan iman, dalam hikmat Tuhan dan kehendak Tuhan, kita mengerti bahwa iman Kristen punya keunikan. Saya kasih contoh.
Filsafat universal bilang begini, berbuat baik itu sama aja di semua agama. Tapi saya yang mengenal Tuhan dan kehendaknya akan mengatakan, nggak sama. Perbuatan baik saya atas landasan iman pada Tuhan berbeda dengan perbuatan baik yang orang lain lakukan. Bedanya di mana? Kalau filsafat universal bilang begini, kalau saya berbuat, kalau kamu dibaiki oleh orang, maka kamu harus berbuat baik bagi orang. Betul ya? Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kamu, maka kamu nggak punya dasar untuk terus berbuat baik kepada mereka. Itu universal. Lu baik, gua baik. Lu jahat, gua nggak punya alasan buat berbuat baik terus. Gitu ya? Tapi basis iman saya bilang apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Pengampunan terjadi berapa? 70 kali 7. Nggak berarti kamu hitung. 70 kali 7 berapa tuh setiap kali mengampuni 1 conteng. Enggak. Itu maknanya infinity, tidak terbatas. Ya. Dengan cara itu kita taruh bara api, kata firman kan, di atas kepalanya. Jadi basis kebaikan saya tidak bergantung kepada orang. Tapi basis kebaikan saya bergantung pada apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya. Cinta Tuhan bagi saya itu dasar kebaikan saya bagi orang. Karena yang saya lakukan bukan pertama-tama pada orang itu, tapi pertama-tama kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23, dan apapun juga yang kamu lakukan, dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Beda ya, saudara-saudara. Jadi jangan sembarangan belajar filsafat juga. Jangan sembarangan mendeteksi bahwa hal-hal yang kelihatannya positif itu selalu baik. Enggak juga. Paulus mengatakan semua baik tapi belum tentu berguna. Oleh karena itu, dalam cara ini, tema kita mendapatkan tempatnya. Jangan bodoh. Dia menghardik kita yang merasa cerdas, yang merasa pintar. Dia mau mengarahkan kita supaya kalau kita sudah punya kecerdasan, terus belajar. Supaya kita mengerti kehendak Allah. Dalam proses belajar itu kan ada beberapa tahap ya. Tahap pertama adalah kalau orang belum punya pengetahuan, belajar supaya punya pengetahuan. Betul ya? Karena itu kita sekolah, kita belajar dan seterusnya. Tahap yang kedua, kalau sudah punya pengetahuan, jangan stop. Belajar terus. Supaya kita cerdas. Ya, pinter. Kalau kita sudah pinter, kalau kita sudah cerdas, punya basis pengetahuan yang cukup, sistem thinkingnya bagus, jangan stop belajar. Belajar lagi supaya kita sampai pada tahap yang ketiga, supaya kita menjadi orang-orang yang arif. Berhikmat, tidak bebal. Sampai pada tahap ketiga harus belajar lagi. Sampai pada puncak proses belajar, yaitu supaya kita punya spiritualitas. Kita kadangkala berhenti pada level kedua, pintar doang. Debat bagus, pendeta bisa kalah debat. Karena kalian banyak baca misalnya. Ya, belajar segala macam buku filsafat. Ya, belajar yang susah-susah. Kapan waktu pendeta belajar baca-baca buku filsafat lagi gitu ya. Jadi kalau debat sama pendeta pakai segala macam temuan-temuan. Ya, dan segala macam. Tapi sampai di sini kamu gak punya pengalaman dengan Tuhan. Useless, percuma. Jangan bodoh. Ini pintar dalam hitungan manusia. Tapi dalam perspektif kehendak Tuhan, kita miskin pengalaman dengan Tuhan. Belajar lagi supaya arif. Dan sampai pada titik arif jangan berhenti. Belajar sampai punya spiritualitas. Pada titik ini, tema dan firman Tuhan kita masuk. Karena semua kecerdasan yang kita punya, kita pakai untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Dalam cara itu, orang mau mematahkan kita dalam cara apapun. Kita akan tetap berdiri tegak lurus dalam kehendak Tuhan. Karena pada akhirnya, orang-orang yang tidak bodoh menurut perspektif Alkitab adalah mereka yang mengerti kehendak Tuhan. Dan mereka tahu bagaimana mengaplikasikan kehendak Tuhan itu dalam hidup. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, awasi hidupmu, kontrol hidupmu, tebuslah waktu yang ada. Ya, sebab kadangkala
cara kita menggunakan waktu juga kadang kita berpikir kita sudah kerja keras, tapi coba cek, saya lupa ada video kuno gitu ya. Orang bilang kalau kerja kantor dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 ke 5. Oh, 9 to 5. Thank you Vincent ya. Ada yang kerja jam 8 juga sampai jam 4 ya, terserah tergantung kantornya. Tapi coba cek apakah saudara-saudara sungguh-sungguh bekerja 8 sampai 4? Jam 8 itu kan baru fingerprint ya. Masuk masih ngopi-ngopi, masih atur rambut, masih buka WA, lihat grup dan segala macam. Gitu ya. Lalu belum lagi bolak-balik ke toilet segala macam. Baru ketik-ketik sebentar ke komputer, lihat lagi. Jadi sebenarnya yang kita kerja produktif tuh kadang-kadang nggak sampai sebegitu rupa juga. Gitu ya. Jadi artinya yang saya mau bilang adalah tebuslah waktu itu dengan baik. Awasi hidup kita dalam cara bagaimana kita bekerja, cara bagaimana kita bertindak, cara bagaimana kita berpikir, cara bagaimana kita bertutur, dan dalam tuntunan Tuhan dengan hikmat dan pengenalan akan kehendak Tuhan, kita mampu untuk menjalani hidup kita dengan baik. Kadangkala kalau kita terjebak dalam satu aktivitas, dia bisa memakan waktu kita tanpa kita sadari ya. Kalau saudara lagi stalking sesuatu gitu kan, tahu-tahu ya bisa seharian penuh ya. Saya punya pengalaman sih. Jadi lagi waktu bikin tesis tuh maunya duduk terus dari malam sampai subuh karena bisa kerjanya waktu malam ya. Kadang udah 4 jam gak ngapa-ngapain. Ya, ada banyak persoalan. Tapi kalau HP di pinggir, di samping, saudara, itu tantangan paling besar. Makanya awasi hidupmu. Jadi kalau saya mau waktu bekerja pada beberapa waktu yang lalu, itu HP selalu taruh di kamar, gak boleh di kamar kerja, baru bisa fokus. Jadi masing-masing orang harus belajar mengawasi hidupnya, mengawasi dirinya dalam cara-cara yang baik, supaya tidak terjebak dalam segala sesuatu. Karena hari-hari ini jahat. Ini jahat bukan dalam soal kriminal, ya. Tapi jahat dalam konteks ini, dia mau berbicara bahwa sebab hari-hari ini penuh dengan tipu muslihat. Ya. Hari-hari ini penuh dengan sesuatu yang terbalik-balik, kurang lebih begitu ya, sungsang. Jadi kita melihat sesuatu baik, tapi tahu-taunya enggak. Karena itu orang harus punya hikmat tadi. Orang harus mengenal kehendak Tuhan, supaya enggak sembarangan menakar segala sesuatu yang ada pada kita. Sebab hari-hari ini menawarkan kepada kita semua hal yang tampaknya baik. Tapi ternyata basis dari semua yang baik itu segala sesuatu yang parah juga. Itulah mengapa penekanan jangan bodoh dalam konteks kita ayat yang ke-17 adalah supaya orang terus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara pemuda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memahami kehendak Tuhan itu bukan persoalan yang rumit. Ya. Dasarnya cuma satu. Seberapa jauh kita membangun kedekatan dengan Tuhan, itu saja. Banyak orang bingung, Tuhan maunya apa sih? Maka pertanyaannya sebenarnya seberapa dekat kita dengan Tuhan. Ilustrasi yang bisa saya pakai itu begini. Almarhum ayah saya, waktu kami bertumbuh, saya dan almarhum kakak laki-laki saya itu suka berantem. Ya. Dan tiap kali kami berantem, ayah saya selalu bersiul. Bersiulnya ayah saya tuh bukan karena dia, kalau orang bersiul asosiasinya apa? Menghibur diri, apalagi lagi senang, lagi happy. Tapi dia bersiul tuh sebenarnya lagi kasih peringatan, itu SP1. Kalau dia bersiul makin panjang, itu SP2. Dan kalau kami masih terus berantem, endingnya adalah kena rotan atau ikat pinggang kulitnya. Kalau saudara datang ke rumah saya, dalam situasi kami berantem, ayah saya bersiul, saudara mungkin bilang, hebat ya papanya Pendeta Sam, anak-anak lagi berantem dia tetap happy. Saudara salah paham. Mengapa? Karena saudara bukan anaknya dia. Saudara nggak dekat dengan dia. Saudara nggak tahu apa yang dia mau. Saudara nggak paham apa yang dia kehendaki. Saya paham betul karena saya anaknya dia. Saya tinggal bersama-sama dengan dia. Saya bangun relasi dengan dia. Dan saya tahu setiap hal yang dia indikasikan. Jadi begitu dia udah bersiul, saat kami lagi berantem, kami langsung diam.
karena kami mengerti apa yang Dia maksudkan. Itu kira-kira ilustrasi sederhana untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, walaupun memang tidak bisa mengcover secara menyeluruh, tapi paling tidak kalau kita betul-betul punya kedekatan yang baik dengan Tuhan, saudara-saudara, maka paling tidak kehendak Tuhan tuh walaupun dia samar, tapi kita bisa mengerti Tuhan, arah maunya Tuhan tuh apa. Ya, Yohanes of the Cross, mistikus abad pertengahan, dia mengatakan berjalan dalam iman untuk memahami kehendak Tuhan tuh seperti kita jalan di hutan belantara pada waktu malam. Kadangkala kita gak ngerti arahnya jalannya di mana. Tapi dia mengatakan Tuhan tuntun kita dengan sinyal rahmat. Ya. Jadi sinyal rahmat itu akan kasih arah kepada kita. Oh, Dia ada di sana. Sekalipun mungkin kita gak paham secara jelas, rada blur, tapi kita ngerti arahnya ke sana, sinyal rahmat Tuhan. Itu hanya terjadi kalau saudara dan saya betul-betul membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan firman-Nya. Lah kalau hidupmu tiap hari hanya sama IG, Facebook, Twitter, dan teman-teman, dan punya relasi dengan Tuhan yang miskin, gak salah kalau kemudian kita sulit untuk mengerti Tuhan maunya apa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda GKI Samanhudi yang cerdas, jangan bodoh, tema kita pada hari ini. Bukan berkaitan dengan kecerdasan, tapi berkaitan dengan bagaimana kita belajar untuk terus mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita semakin berhikmat, dan kita minta itu dari Tuhan dalam seluruh proses kedekatan dengannya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami terima pada hari ini. Kami belajar supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tidak bebal dalam respon panggilan Tuhan dalam hidup yang Tuhan telah anugerahkan. Oleh karena itu biarlah kami boleh terus terhubung dan menyatu dengan Tuhan, agar hikmat-Mu Engkau curahkan juga bagi kami, supaya kami mampu menakar berbagai hal yang ada dalam dunia ini, dan kami terus mengusahakan diri untuk mengenal kehendak Tuhan. Hanya dengan cara itulah kami belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami belajar dan kami hidup menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Kiranya firman Tuhan dimeteraikan di dalam kami, agar kuasa firman itu mengubahkan kami sedemikian rupa, sehingga kemanapun Tuhan mengutus kami, dalam seluruh langkah kami hadir dalam transformasi diri untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan kita berdoa, masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih kami sampaikan pada Tuhan, dan kami bersyukur luar biasa karena Tuhan tetap mengasihi kami di tengah-tengah kebebalan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, dan tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami di tengah-tengah hidup kami yang diarahkan oleh kehendak diri sendiri. Hari ini kami sudah belajar supaya kami jangan bodoh, dalam arti bahwa jangan sampai kami gagal mengenal kehendak Tuhan. Maka dari itu ajarlah kami dan topang kami supaya boleh terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, agar dalam hubungan yang baik itu kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup.
Hari ini kami datang pada Engkau ya Bapa dalam doa-doa dan permohonan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong segenap umat pemuda, secara khusus kami yang ada dalam kebaktian ini, agar kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah setiap kali mendengarkan firman adalah kesempatan untuk memurnikan jiwa, diri, dan iman kami. Kesempatan mendengarkan firman adalah proses pembaharuan hidup. Jangan biarkan kesempatan mendengarkan firman hanya menjadi sebuah aktivitas rutin dalam kebaktian-kebaktian kami Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami, supaya kami makin hari makin mengerti kehendak-Mu, dan makin hari kami makin diubahkan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa menyerahkan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Berkatilah komunitas orang-orang muda di tempat ini, agar mereka boleh terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau. Tuhan berkati para pengurus dan setiap mereka yang memberi diri dalam pelayanan dan yang punya kerinduan untuk terlibat dalam aktivitas bersama. Tuhan memberkati agar dalam seluruh proses yang dilakukan, Tuhan dipermuliakan dan setiap mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh umat pemuda dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup, dalam berbagai usaha dan upaya untuk membangun kehidupan. Mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan, mereka yang ada dalam keadaan sakit dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan. Dan Tuhan juga menopang kami supaya menjadi alat dalam tangan-Mu untuk membawa kebaikan bagi setiap mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan berkeluarga atau ingin membangun keluarga, terlibat dalam relasi-relasi yang rumit, Tuhan juga kiranya karuniakan hikmat, kekuatan, dan kemampuan bagi mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan dan usaha, mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang dilanda kekhawatiran karena pekerjaan mereka mungkin akan selesai kontrak atau akan ada pada fase-fase yang baru. Tuhan kiranya teguhkan mereka untuk terus mengalami kasih dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap orang-orang muda yang punya harapan untuk membangun kehidupan lebih lanjut dalam apa-apa yang direncanakan. Diberkatilah semuanya dalam nama Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami yang berulang tahun. Ada Indra Tanuwijaya, Mercy, Shandi Budiman, dan Yosua Ricardo. Juga bagi mereka yang berulang tahun yang tidak kami catatkan nama-namanya, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam rasa syukur. Biarlah pertumbuhan mereka selama setahun dan perjalanan mereka ke depan ada dalam tuntunan, penyertaan, dan berkat kasih setia Tuhan. Kami mengingat bangsa dan negara kami yang masuk pada tahun pemilu, dinamika menjadi semakin semarak. Tuhan tolong supaya pemerintah dan seluruh pihak yang punya kepentingan dalam tahun pemilu ini boleh terus memikirkan kepentingan utama bangsa dan negara, agar setiap pihak berkontribusi membawa kebaikan dan kesejahteraan bersama. Tuhan tolong kami supaya dengan pergerakan di tengah-tengah bangsa dalam tahun pemilu, dengan berbagai platform media yang ada, kami tidak ikut menjadi pribadi-pribadi yang terjerumus dalam ujaran-ujaran yang tidak baik, tapi kami menjadi orang-orang muda yang bijak menggunakan sosial media yang membawa pengaruh-pengaruh positif di tengah-tengah situasi yang ada. Kami serahkan hidup kami di minggu yang baru pada Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan berat yang akan kami lalui, ada keputusan-keputusan penting yang akan kami buat. Kami harus mempertimbangkan banyak hal, kiranya hikmat Tuhan menuntun kami. Kami tidak mengerti apa yang akan jadi nanti, tapi satu hal yang kami tahu persis, apapun yang terjadi, kami tidak pernah sendiri, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Semua doa dan pengharapan iman kami bawa dalam satu keyakinan semuanya terjadi dalam kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan menguatkan kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang demikian bunyinya.
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang diedarkan atau dengan menggunakan QR Code. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita nyanyi nyanyian umat PKJ 147 bait 1 dan 2. Tuhan Allah Bapa yang memberikan berkat bagi kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami, yang kami mau persembahkan sebagai ucapan syukur kami dengan hati yang tulus. Terimalah Tuhan dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muda zaman sekarang punya moto YOLO ya. Kita cuma hidup sekali. Jadi lakuin aja sebebas-bebasnya, lakuin aja apa yang kita suka tanpa batasan waktu, tanpa batasan tempat dimanapun, kapanpun dan apapun yang boleh kita lakukan aja. Mumpung masih muda. Kayak gitu ya kalau yang dunia katakan. Tapi hari ini kita belajar sama-sama bahwa kita juga bisa loh YOLO. YOLO, kamu cuma hidup sekali tapi mari kita awasi hidup kita, mari kita tebus waktu-waktu kita yang mungkin kemarin kita, oh kayaknya saya gagal nih. Tapi mari kita sama-sama juga mau punya hubungan yang kuat dengan Tuhan sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita yang cuma satu kali ini bisa kita isi dan bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Biar lagu ini menjadi komitmen kita masing-masing bersama-sama untuk kita juga boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Ya
arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita telah selesai, teman-teman boleh mengambil saat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semua. Ya. Saya mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di Kebaktian Pemuda. Ada yang baru? Oh, muka lama semua ya. Nggak ada yang baru? Ada? Oh, yang di sampingnya Immanuel? Baru? Apa udah pernah ya? Baru ya? Namanya siapa? Fania. Melvania. Welcome Melvania. Sampai ketemu di minggu depan lagi ya di Kebaktian Pemuda 9.30. Ada lagi? Satu orang aja ya? Oke, next. Ya teman-teman, kita masih kebaktian minggu depan sama di tempat ini dengan tema setia pada pilihanmu yang akan dipimpin oleh saudara Haver Yesayas Kaunang dari GKI Serang. Boleh next. Penatuanya ada Penatua Idayani, liturgosnya ada Zerlin, pemusiknya Wahyu Agung, singer Stefani dan Hendrik, multimedia Yogi, publikasi Felicia Karta, dan asyirnya ada Reni dan Nicholas. Pelayan-pelayan yang bertugas hari ini ada Pendeta Samuel Akihari, Penatua Indra, lalu saya sendiri Erna, pemusiknya ada Andre Suteja, singer Trimalian dan Iona, multimedia Vito, publikasi Edward, asyir Felicia Karta dan Hendrik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Ya, tadi seperti yang udah didoakan di doa syafaat ya. Ada yang berulang tahun nih, ada 4 orang di minggu ini. Ada Indra Tanuwijaya, Mercy 7 Agustus sama, lalu Shandy tanggal 10 dan Yosua tanggal 11. Nah kebetulan ada yang hadir nih. Koko Indra hadir. Boleh diucapin selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Indra. Buat teman-teman yang nggak hadir mungkin bisa di Japri ya, di WA ya. Nah, ini menarik banget nih teman-teman. Akan ada workshop basic videografi nih buat teman-teman yang suka videografi gitu ya. Boleh datang nih untuk ikutan workshopnya di tanggal 19 Agustus, itu hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Tandain sekarang ya kalendernya biar bisa ikutan, dan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau daftar sekalian boleh hubungi kontak yang ada di bawah ya teman-teman. Next. Nah, hari ini kita akan ada persekutuan gabungan antara Komisi Remaja dengan Pemuda. Hari ini di jam 12 sampai jam 2 siang nanti akan dipimpin oleh Kak Tika. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan boleh banget nih. Kita mengundang teman-teman pemuda dan remaja untuk boleh ikut persekutuan bareng-bareng. Kita akan ada makan siang dulu, jangan khawatir ya. Jadi jangan habis dari sini langsung kemana-mana, tapi di sini aja stay karena kita akan ada makan siang bareng sebelum memulai persekutuannya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka acting dan usianya sekitaran 15 sampai 20 tahun. Masih pada muda-muda kan ya? Nah,
Nah, Remata membuka casting call untuk teman-teman yang berusia 15 sampai 20 tahun, perempuan, ya boleh untuk daftar di alamat yang di situ, alamat webnya, sebelum tanggal 17 Agustus. Nih yang suka acting ya, yang suka ngomong-ngomong sendiri depan kaca gitu ya, boleh disalurkan bakat actingnya. Mungkin punya keponakan mungkin yang bisa acting, atau punya teman yang usianya cocok, atau mungkin teman-teman sendiri, boleh juga ya untuk daftar. Boleh info dan konfirmasinya boleh ke Yosua ataupun Sisil ya, kontak personnya. Aduh, ini tidak bosan-bosan setiap minggu ya, program yang selalu hadir. Interactive Day, buat teman-teman yang suka olahraga, gitu ya, boleh olahraga bareng-bareng setiap hari Sabtu, jam 6.30 di Taman Jakarta. Ini maksudnya di beberapa tempat di Jakarta yang mungkin bisa kita jalan bareng, atau lari bareng, atau sepedahan bareng gitu ya. Boleh hubungin Yogi sebagai kontak personnya kalau mau join. Oke teman-teman, sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu buat teman-teman. Di belakang ada pojok kopi, boleh ngopi-ngopi dulu, boleh ngeteh-ngeteh dulu di belakang sambil berchit-chat dengan teman-teman yang lainnya ya teman-teman. Selamat hari Minggu.